Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya kondisinya baik, ya, tidak kurang satu apa. Kemudian kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Saya share gambar ini. Ya. Jadi ini sungai. Oke, saya biar kelihatan semuanya. Oke. Kemudian coba di awal ini ini kan ada begini. Nah, ini mestinya ada ini ya, kanalnya. Nah, oke. Tapi ini juga harus jadi perhatian ini. A, kemudian ini di B, di E. Oke. Bagi yang pakai handphone kelihatan ya. Coba dilihat gambar ini, kemudian Anda bisa menyampaikan bagian itu tuh disebut apa gitu. Yang A itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa, kemudian D itu apa, kemudian E itu apa. Silakan bisa ditulis aja di chat.
Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Selanjutnya kita lihat bahwa sebenarnya bentuk lahan itu di fluvial atau yang terkena sistem sungai itu semua bentuk lahan karena proses aliran air yang baik berupa aliran sungainya maupun limpasan permukaan. Limpasan permukaan itu maksudnya ya yang berasal dari teras sungainya, yang berasal dari misalnya tebing dinding sungainya, gitu ya. Itu kan aliran permukaan, jadi bukan on streamnya. Ya. Kalau yang di kanalnya itu on streamnya. Gitu. Nah. Ya. Jadi ada 3 aktivitas dari sungai. Yang pertama erosi, bagaimana tebing sungai itu dikikis gitu ya, oleh air, kemudian ada transport diangkut, kemudian ada deposisi, yaitu akumulasi air yang kemudian mengumpul. Jadi kayak istilahnya kemudian membentuk sandbar atau gosong pasir kalau diistilahkan di bahasa Indonesia. Ya. Kemudian di sini ada perbandingan bahwa kalau pada material batuan yang sangat resisten, maka air itu tidak bisa membawa kikisan itu ke horizontal, maka dia menjadikan kikisan itu vertikal dan membentuk lembah, ya. Sehingga bentuknya V. Tetapi kalau bisa dikikis, maka terjadi pelandaian, gitu ya, di bagian lerengnya. Gitu. Nah, dari aliran air yang ada, gitu, kalau kita lihat di arus turbin ini yang berasal dari tadi kan ada 3 aktivitas, ada erosi, ada transport, gitu ya. Nah, ketika transport itu larutan material yang dibawa itu sedimen itu, ya, itu kemudian menjadi bagian dari gaya yang bekerja ketika air mengalir dan mengikis batuan. Nah, kalau sedimen itu kemudian ada dam gitu ya, nah, maka dia akan menabrak dam itu dan kemudian ada backwash, arus baliknya. Nah, kalau yang di bawah kita akan bisa melihat bahwa ada perkembangan. Kalau yang ini adalah yang saya bilang tadi, ini akumulasi dari material yang kemudian dia membentuk adanya gosong pasir. Ini namanya gosong pasir kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian ada juga ini sandbar submerged-nya. Nah, ini pengumpulan materialnya. Ini pada sungai yang lurus.
sungai yang lurus tuh biasanya di mana? Sungai yang lurus itu biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup miring atau beda elevasinya, beda ketinggiannya itu cukup besar. Ya. Sehingga sifat airnya itu juga kemudian lebih cenderung menggerus ke bawah. Ditambah lagi kalau materialnya cukup resisten sehingga air tidak cukup kuat untuk melakukan erosi lateral atau erosi ke kanan kiri. Nah, ketika di saluran yang lebih mendatar gitu ya, maka sungai itu bisa melakukan erosi ke lateral ke sebelah gitu dan membentuk meandering. Jadi tadinya sungai yang pertama misalnya ini kan lurus gini. Lama-lama dia alirannya kan berkelok. Ketika aliran berkelok ini, sini tambah ngumpul sedimen, sini tambah ngumpul sedimen. Lama-lama dia bisa membuat kelokan yang seperti gambar ini. Sehingga yang kemudian terjadi sungai yang semulanya adalah lurus ini, kemudian dia mulai berkelok. Lama-lama kelokannya semakin tajam. Tapi lama-lama nanti kelokan ini bisa ditinggalkan. Sehingga ketika semakin tajam pada bagian berikutnya, kelokan itu akan membentuk aliran baru, yaitu di sini. Karena ini kan kemudian gayanya bekerja nih, nabrak. Ini lama-lama menyempit. Ini nabrak, di sini juga nabrak sini. Ini nabrak lagi di sini. Nabrak, erosi, ngangkut, transport ke sini. Ya, sehingga akhirnya alirannya jadi lurus. Kemudian akhirnya nanti terbentuk ada alirannya seperti ini. Bentar. Ini, kemudian ada ini. Nah ini yang namanya nanti menjadi ini jadi kayak danau gitu. Ini danau. Jadi oxbow. Jadi danau-danau yang ditinggalkan, danau tua yang ditinggalkan oleh alirannya. Padahal tadinya alirannya. Gambar di bawah inilah yang menunjukkan tadinya ada oxbow. Yang tadinya ada meandering, tapi kemudian ada oxbow yang ditinggalkan ini. Contohnya ini, kemudian ini. Nah, ini dinamika sungai. Nah, perbedaannya adalah, saya akan kembali lagi ke slide sebelumnya. Oh, maaf, anotasinya belum. Nah, antara sungai yang di sini bisa melakukan erosinya hanya erosi vertikal, menggerus ke bawah membentuk huruf P, dengan sungai yang berada di tempat yang bisa menggerus ke kanan kiri, dan aliran permukaan di sini itu juga membantu penggerusan sehingga ini relatif datar. Tapi kalau dilihat ini,
bentuk kanalnya. Relatif bentuknya bukan V lagi tapi U. Nah, inilah yang kemudian menjadi klasifikasi antara yang namanya sungai muda dengan sungai tua. Sungai muda itu kanalnya bentuknya relatif V. Kemudian untuk sungai yang tua, kanalnya membentuknya U. Jadi muda tuanya sebetulnya bukan karena betul-betul umurnya, bahwa umurnya itu muda dari segi waktu dia yang sudah dia jalani dalam proses terbentuk dan perkembangan sungainya, tetapi bahwa proses yang terjadi di situ di sungai yang V itu erosinya hanya erosi vertikal, bukan erosi lateral. Sementara yang sungai tua itu selain vertikal itu ada yang lateral, artinya erosi mendatar. Sehingga di erosi yang mendatar itu dia membentuk meandering atau kelokan, dan pada perkembangan lanjut yang lebih tua lagi karena prosesnya terus berkembang intensif, muncul ada oksibolite. Ini muncul oksibolite. Jadi prosesnya dari tadinya kanal lurus, ada kelokan lagi meander gitu. Meandernya semakin intensif, nah ini meandernya, akhirnya kemudian ada sedimen yang ketumpuk, akhirnya masuk lagi ke sini, cut off masuk. Gitu. Nah, anotasinya saya studi. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini kita lihat ada main kanal utamanya ini. Kanal utama itu apa? Kanal utama itu adalah kanal aliran air pada saat aliran itu adalah aliran yang paling rendah. Di sini. Ini kanal utama. Kemudian di sebelahnya, sebelah dari kanal ini lihat di sini, ini ada gundukan kecil, namanya natural levee. Natural levee itu adalah bendungan alamiah, dam alamiah yang terbentuk. Karena aliran air ini dia juga ada transport yang kemudian mendeposisi ke sepanjang pinggir ini. Jadi yang saya kasih warna hijau aja. Ini natural levee di kanan kiri ini. Kemudian dari natural levee ini di sebelahnya ada dataran banjir, flood plain. Ini dataran banjir. Dataran banjir itu apa? Yaitu bagian dari badan sungai yang terisi air ketika terjadi air maksimum. Jadi air minimum itu jadi akan membentuk kanal utama, kemudian air maksimum itu ada di dataran banjir. Nah, kemudian di sini ada namanya teras sungai.
teras sungai ini sangat jarang terairi. Ya. Tetapi di teras ini biasanya kemudian di belakangnya itu ada dinding semacam tebing gitu, ya, yang menahan apa dia relatif tidak terkikis, jadi mampu menahan gaya air hingga dia tidak terkikis, karena bisa terjadi banjir yang sangat besar yang sampai di sini, gitu, sampai di sini, kemudian air itu melewati bagian dari valley margin ini. Nah, ketika terlewati oleh bagian itu dilewati oleh air yang menjadi dinding di tebingnya itu, di sini, ini valley margin, di sini juga valley margin. Maka seringkali akan ada air yang tertinggal di belakang. Nah, ini yang disebut sebagai back swamp. Back ya, back swamp atau rawa belakang. Modelnya back swamp itu bisa jadi kayak terjadi di pantai, gitu. Dia punya back swamp atau rawa belakang. Seringkali juga di bagian teras itu juga bisa jadi bagian dari rawa di terasnya itu, teras sungainya itu. Nah, tapi rawanya adalah rawa yang di depan, gitu. Jadi seringkali di sini di belakangnya valley margin itu ada back swamp. Back swamp-nya ada di situ. Airnya tertinggal di situ. Oke, ini bagian-bagian dari sungainya. Jadi ada kanal utama, kemudian ada natural levee, ya, bendungan alami, kemudian ada dataran banjir, ya, kemudian ada teras. Gitu. Di sinilah ada di teras maupun di dataran banjir itu seringkali jadi rawa. Kemudian ada teras, kemudian ada valley margin, kemudian di belakang valley margin itu kadangkala ada back swamp, ada rawa belakang. Lanjut, sebentar, anotasinya belum dulu. Nah, perkembangan aliran sungai itu kalau yang pertama di mana ini ada lateral erosion, ada erosi lateralnya, kemudian mulai terbentuk ada dataran banjir, gitu. Kemudian terus berkembang sehingga ketika meandering itu berkembang, kemudian terjadi aliran baru, ada oxbow. Tentu saja dari A ke B ke C menunjukkan perkembangan akibat proses sosialnya dari muda menuju ke tua.
ketika sungai itu kita lihat sebagai satu kesatuan sistem sungai, gitu, di mana masing-masing terjadi penggabungan sungai, maka kita mendapatkan bagaimana sistem sungai itu membentuk pola aliran. Pola aliran ini bisa kemudian misalnya kita lihat sini. Kalau kita masukkan ya, kita coba lihat misalnya seperti apa yang terjadi dengan pola aliran misalnya kita ambil saja daerah aliran untuk Bengawan Solo. Pindah dulu share-nya ke posisi kita kalau Solo itu ada di sini. Sepertinya saya harus pakai nunjuk yang ini ya, nunjuk yang kelihatan. Ya, kelihatan apa ya? Ini Surakarta. Jadi daerah Das Bengawan Solo Hulu itu sudah satu sistem sungai sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Surakartanya jadi geser. Jadi Surakarta di sini itu bagian dari Das Bengawan Solo Hulu yang disepakati batasnya adalah ada di Ngawi. Batas Das Bengawan Solo Hulu itu merah. Merah ini. Nah, jadi sungai-sungai yang menjadi sungai, anak sungai bertepatnya dari Das Bengawan Solo Hulu, itu sebetulnya sungai-sungai yang mulai dari ini, Wonogiri, gitu ya. Titik terjauhnya mungkin di Tirtomoyo itu. Ini namanya Das Bengawan Solo Hulu. Bagaimana dengan Pacitan? Nah, Pacitan itu ternyata membentuk
satuan sendiri, sistem sendiri. Di sini kayak mirip tralis ini polanya. Nah, di sini hampir dendritik, hampir seperti model daun. Kemudian di sebelah timurnya ada das Kalimantan. Nah, ini yang namanya pola aliran. Sebagai satu kesatuan sistem sungai-sungai. Anda yang berada di Sukoharjo, itu ada anak sungai namanya Kali Samin. Ya. Di situ memberi masukan air. Kemudian ada Sungai Jelantah. Di sini ada dibikin penahan air di Sukoharjo. Kemudian satu lagi ini di perbatasan. Kemudian di Waduk, Gajah Mungkur. Masing-masing untuk menahan air. Kalau tidak ditahan, dibikinkan bangunan air buatan ini, ya, waduk atau dam itu, ya, bendungan, itu Surakarta tenggelam. Jadi kalau alamiah betul ini nggak dibikin penahan air untuk tidak langsung dialirkan ke daerah bawah, ini kalau nggak ada bendungan segede ini, gedenya bendungan aja dengan gedenya Surakarta itu hampir sama. Maka membuat Surakarta itu tenggelam. Karena Surakarta itu bisa dilihat di sini, kalau anak sungainya di sini berarti ini kan lebih tinggi. Dia akan mengalir ke bawah. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Ya. Di sini lebih tinggi, sini lebih tinggi, sini lebih tinggi, sini lebih tinggi, lebih tinggi. Di sini lebih rendah. Meskipun kenyataannya sebetulnya meskipun alirannya itu Bengawan Solo itu dari Wonogiri maupun dari Klaten itu masuk ke Sukoharjo kemudian ke Solo, Surakarta gitu, kemudian ke Sragen, tapi ketinggian dasar sungainya antara Surakarta dengan Sukoharjo kalau dibandingkan terhadap ketinggian muka air laut 0 gitu. Ketika Bengawan Solo masuk ke Surakarta, dasar sungainya itu lebih tinggi daripada dasar sungainya Sukoharjo. Itu salah satu hasil penelitian saya dengan teman-teman yang lain di Pusat Studi Lingkungan dan juga di Fakultas Geografi dan di Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, itu. Jadi kalau ini dasar sungainya, ini di situ. Kalau ini dasar sungainya Sukoharjo ke sana, ya, menuju ke Surakarta, gitu. Kemudian masuk ke Surakarta, ini begini. Kalau digambarkan dari samping, dasar sungainya Bengawan Solo di Surakarta itu lebih tinggi dibandingkan dasar sungainya Sukoharjo. Jadi alirannya ke sana ini, aliran yang dari sini, dari Sukoharjo ke Solo misalnya, itu, dasar sungainya Solo itu jauh lebih tinggi dibandingkan, jadi kayak nekuk ke atas gitu. Nah, jadi meskipun miring, tapi ini tuh ada gap. Makanya kemudian ketika air ini banyak, di sini langsung mudah banjir yang Solo. Ini mestinya nggak digambar di atas peta ini, jadi membingungkan. Intinya ketinggian dasar sungainya Bengawan Solo yang hijau itu jauh lebih rendah dari ketinggian
Sungai Bengawan Solo yang di kuning, yang di Surakarta. Itu riset saya tahun 2004 sampai 2007. Karena kita melakukan riset paleogeomorfologi, yaitu geomorfologi purba, apa yang terjadi di proses-proses geomorfologi masa lampau, kemudian ada melihat struktur geomorfologi. Nah, jadi jangan dibayangkan selalu dasar sungai itu berkelanjutan terus miring terus, itu enggak. Jadi dasar sungai itu tidak selalu begini terus. Bisa berubah ini ya. Oke. Dasar aliran sungai itu bisa bentuknya begini, memang ada, gitu ya. Tapi bisa juga begini, kemudian di samping begini. Gitu ya. Ini kalau yang ini kayak Kali Berantas Malang. Nah, ini riset saya tahun 2000 yang lalu, tahun 2000. Ini kayak gini. Ini dari Kabupaten Malang, Batu gitu ya. Ini gini. Kemudian ketika masuk Kota Malang itu beda elevasinya tipis banget, kemiringannya tipis banget. Maka aliran sungainya tuh Kali Berantas tuh di Kabupaten Batu itu aliran yang curam, kemudian bentuknya V, tapi ketika masuk Kota Malang dia melebar. Jadi ada fase muda di Kabupaten Batu dan Kabupaten Malang, tapi kemudian ada fase tua di Kota Malang. Dan mulai terjadi meandering. Tapi karena terjadi meanderingnya kemudian menjadi perkotaan, meanderingnya tidak berlanjut erosi lateralnya, karena kemudian masyarakat atau Pemkot itu bikin penahan dindingnya, sehingga menjaga agar tidak terjadi erosi lateral. Kalau yang di Bengawan Solo dari Sukoharjo ke Surakarta itu begini, tapi kemudian naik gini, kemudian baru begini. Jadi ini lebih tinggi dari yang di sini. Malah nggak miring kayak gini deh, yang Sukoharjo itu agak tipis banget kok. Ini kemudian naik gitu, terus baru ini. Yang Surakarta kan sectionnya pendek. Jadi ini lebih tinggi daripada yang sini, dari permukaan air laut. Tuh. Jadi balik lagi, ini jadi sistem sungai. Anak sungai menjadi satu, menjadi sistem sungai, namanya membentuk pola aliran. Oke, sementara sampai di sini ada pertanyaan atau komen atau sharing, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan langsung Mas. Ini kan dari tadi mengenai sungai mengalir terus jadi dan terus bagian-bagian sungai juga. Kalau bentukan air terjun itu bagaimana ya, Pak? Kalau boleh tahu, karena saya pikir berbeda dari proses sungai secara normal gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mas. Pertama, untuk klasifikasi air terjun berbeda dengan klasifikasi untuk di sungai. Ya.
yang kedua, air terjun sendiri sebetulnya bukan bagian dari bentuk lahan yang banyak ditemui di fluvial, gitu ya. Hanya ada di beberapa tempat. Nah, bentuk lahan air terjun ini bercampur dengan bentuk lahan dari struktural. Karena di bentuk lahan di struktural itu ada namanya patahan, gitu ya. Nah, ketika bagian dari permukaan bumi itu kemudian terpisah, gitu ya, menjadi sebagian itu turun, gitu ya, maka terjadi adanya air terjun, sehingga tidak merupakan proses-proses yang sama seperti di daerah yang bentuk lahannya itu mungkin awalnya aluvial, yaitu deposit dari material yang ada bagian atasnya. Kayak kita di Sukoharjo, Solo, kemudian sebagian Grobogan itu sebagian tidak sampai Grobogan sebenarnya, sebagian Sragen yang utara, gitu ya, itu masih bagian dari aluvial dari Gunung Lawu, gitu. Nah, ketika ada masuk bentukan struktural yang memotong, gitu, maka terjadilah yang namanya kemudian adanya air terjun, gitu. Nah, misalnya kalau yang bisa kita contohkan misalnya ya, di Malang itu kan ada namanya Coban Rondo. Di Coban Rondo itu air terjun yang kalau kita bisa lihat gambarnya, itu sebenarnya di atasnya itu sistem sungai. Bentar, ini saya stop share sana, saya share yang sini. Ini Coban Rondo ini. Kalau dilihat, ini dindingnya, tebingnya escarpment, gitu. Wall yang escarpment, yang kemudian gawir kalau bahasa Indonesianya, gitu. Gawir ini, escarpmentnya ini terbentuk karena struktural. Jadi kepotong di sini sistem sungainya. Maka kita bisa melihat kalau di sistemnya berantas, ini dengan Solo ya, yang berantas, karena Coban Rondo itu sudah masuk di sini, berantas ini. Nanti coba kalau kita dapat peta ininya, das berantas, nanti kita lihat Coban Rondo. Ini kepotong struktural, Mas. Nah, namun memang di aliran sungai itu seringkali ada penumpukan material yang semakin meninggi,
kemudian dia membentuk jeram. Kalau kita biasa kita sebut ya, terjunannya adalah terjunannya jeram. Jadi bukan air terjun yang seperti ini, gitu. Tapi jeram-jeram terjunan air istilahnya yang ada di badan sungai. Dan itu tidak hanya sungai-sungai fluvial yang ada di permukaan, bahkan sungai-sungai di bawah permukaan, endapan-endapan karbonat ya, atau yang dari kalsit itu membentuk terjunan-terjunan yang ada di bawah permukaan tanah. Di sistem sungai bawah tanahnya mereka membuat ada terjunan begitu. Karena memang sedimentasinya dari karbonatnya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang kemudian membentuk tirai akhirnya. Tadinya terjunan, kemudian di atas ada ada stalaktit gitu. Nah, dia netes-netes itu kemudian membentuk kayak tirai nyambung ke terjunan. Nah, tapi kalau yang dimaksud Mas Bagus itu kayak Coban Rondo ini gabungan sama struktural. Begitu Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak sudah terjawab. Ada lagi yang lain? Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan tadi adanya proses biomorfik, yaitu erosi, terutama dari erosi sungai, yang awalnya hanya vertikal, kemudian berlanjut ke horizontal, dan kemudian nanti akhirnya menjadi adanya muncul oxbow-lag. Maka ini disebut sebagai tahapan awal, menengah, kemudian lanjut. Dan saya kira dua yang ini, awal dan intermediate, banyak sekali ditemui di Jawa. Kemudian untuk yang lanjut, ini ada di beberapa di luar Jawa, terutama yang mempunyai kemiringan lerengnya sangat rendah, sehingga banyak di sekitar sungainya itu juga terjadi adanya bentuk lahan untuk rawa-rawa, misalnya seperti yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, posisi dari bentuk lahan fluvial sebetulnya tidak pernah murni sendirian fluvial. Seperti tadi saya sebut sekitar Surakarta, Sragen gitu ya, Karanganyar juga gitu ya. Itu sebetulnya mulanya bentuk lahannya ada di bentuk lahan aluvial. Tapi kemudian karena ada aliran air yang kemudian melakukan erosi, menggerus gitu ya, sehingga akhirnya menjadi sungai, gitu. Maka kita mendapatkan yang berikutnya adalah erosi itu berubah menjadi aliran sungai yang semula mulai dari erosi percik, gitu. Kemudian lama-lama dia menjadi aliran sungai. Yang semula sungainya itu sungai temporer atau sungai musiman, gitu ya. Lama-lama kemudian menjadi sungai yang permanen, gitu. Kalau dicontohkan visual,
Bisa di contohnya adalah stop share dulu. Ini mulai dari erosi percik. Erosi itu dari yang pertama itu hanya percik, jadi air yang dari presipitasi atau air hujan itu melepaskan material yang di tanah, kemudian dilemparkan. Nah, lama-lama ini menjadi erosi lembar. Terus dari aliran-aliran yang di sini, tumpukan-tumpukan sini, lama-lama ada terbentuk alurnya. Ada kecil-kecil gitu alur, kemudian jadi parit. Gitu. Ya. Gitu. Misalnya yang ini nah, ini alur nih. Erosinya erosi alur. Kalau yang ini udah parit. Nah, kalau yang ini lembar. Nih. Ini kayak gini-gini. Nah, udah lembar. Tapi bukan retakan tanah ya. Tapi angkutannya ini. Ini kan warna di sini beda nih. Nah, ini warnanya beda ini. Ini tertransport. Nah, lama-lama yang dari percik jadi lembar, gitu ya. Kemudian jadi parit. Nah, lama-lama terisi air tapi musiman. Lama-lama dia menggenang, lama-lama jadi sungai tahunan. Dan ini terjadi di atas material yang lain, misalnya kayak di kita di Solo, Sukoharjo itu, kemudian Sragen, itu terjadinya di atas materialnya aluvial. Aluvial yang dari mana? Dari lawu. Jadi posisinya gitu. Dan proses fluvial bisa juga di proses yang di bentuk lahan organik dari reef atau yang karbonat atau kita sebut kars. Di situ juga terbentuk sistem sungai. Hanya sungainya ada sebagian di atas permukaan, ada yang kemudian masuk ke bawah permukaan. Dan jangan salah, di sistem kars itu di sistem sungai kars itu sebetulnya cadangan airnya banyak. Dan kota-kota besar di dunia itu air untuk kehidupan masyarakat perkotaannya itu banyak dari kars. Gitu. Nah, kalau ini menunjukkan di bagian terusannya dari erosi tadi, itu ketika jatuh di bagian yang datar, itu dia akan bentuk kipas nih materialnya. Nah, kipas ini disebut kipas aluvial. Jadi kalau kita melihat ke dinding dari kejauhan, itu ada kelihatan bentuk begini. Nah, biasanya ini subur banget nih, sehingga gampang sekali tanaman tumbuh. Nah, ketika ini berbatasan langsung dengan perairan laut, nah dia menjadi delta yang kemudian berkembang menjadi delta. Kemudian delta ini karena tanahnya lama-lama menjadi mampat gitu ya, menjadi padat gitu, dia bagus untuk struktur sehingga berkembang untuk perkotaan.
Ini salah satu contoh alluvial fan yang di mana materialnya dibawa dari hasil erosi yang di atasnya. Nah, kemudian bisa berkembang ke lama-lama jadi areal yang subur, ditanami, kemudian jadi tempat mukim, orang mukim. Oke, itu yang bisa kita pahami tentang fluvial. Kalau kita melihat kecil banget. Bentar. Yang lebih gede enggak ya? Nah, mudah-mudahan itu. Gitu. Nah, ini peta dari das berantas. Nah, di wilayah sini di Malang, Batu gitu, sistemnya sistem vulkanik, gitu ya. Sehingga dari reliefnya ini kelihatan ini relief yang lebih tinggi, yang lebih gelap. Kemudian yang lebih terang itu yang lebih rendah. Dan sistem dari Sungai Berantas itu disepakati hulunya itu ada di Batu, di Kota Batu, di atas. Namanya daerahnya namanya Sumber, sebagai mata air pertama yang paling tinggi sebagai hulu dari Sungai Berantas. Kemudian airnya mengalir, ya, di sini masuk ke Kota Malang, kemudian alirannya berbelok ke selatan, ya, melewati Kabupaten Malang, karena Kota Malang itu secara administratif dilingkari oleh Kabupaten Malang. Jadi Kabupaten Malang itu ya segini ini, ya. Kemudian Batu di atasnya. Jadi kalau dari arah Batu ke Kota Malang itu pasti melewati Kabupaten Malang. Jadi dari Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang. Dari Kota Malang, misalkan kita mau ke Trenggalek, gitu ya, atau ke Tulungagung, maka dari Kota Malang akan ketemu lagi Kabupaten Malang. Karena Kota Malang itu memang di dalamnya Kabupaten Malang. Jadi muter gini ini Kabupaten Malang. Panjen juga Kabupaten Malang. Nah, ini kemudian di sini karena ketemu batuan yang resisten, aliran Sungai Berantas itu berbelok ke barat. Kenapa di sini tidak bergerak timur? Karena di sini juga resisten. Dia belok ke selatan. Terus sepanjang tepi ini Trenggalek, Tulungagung, kemudian ketemu lagi yang resisten, ini ada gunung, belok lagi dia. Akhirnya kemudian masuk ke daerah hilirnya. Ini di Surabaya, di Sidoarjo juga ada hilir. Nah, dari sini kelihatan bisa jadi Coban Rondo itu satu, di sini ada inputan struktural sehingga ada sistem sungai yang putus, atau kedua bagian dari bentuk lahan vulkan. Kalau masih ingat di vulkan itu ada bagian-bagian yang menjadi gang atau menjadi jalan untuk aliran material dari dalam bumi, gitu, yang ke atas maupun ke samping. Gitu. Kalau skenarionya di sini ada struktural, di Coban Rondo itu adalah bagian dari struktural,
maka mirip kayak lawu di bagian lerengnya, yaitu sekitar Matesih. Itu ada struktural berupa intrusi kalau di mana di Matesih. Intrusi batuan karbonat. Jadi ada bagian dari bawah permukaan bumi yang di bawah itu terdorong naik di sebagian tempat sehingga muncul menjadi bukit karbonat atau gamping yang muncul di permukaan bumi. Nah, itu skenario-nya Tawangmangu, tapi skenario-nya di Coban Rondo bisa jadi itu patahan. Berarti ini menarik, bisa dilihat apakah ada jalur patahan struktural yang ada di Coban Rondo. Nah, dari yang diungkit dari Mas Bagus tadi, maka kita perlu memahami seringkali bentuk lahan itu bercampur, kayak kasusnya misal air terjun itu bisa jadi bercampur antara adanya bentuk lahan atau proses geomorfologi endogen yang membentuk struktural, misalnya diatropisme, sebagian terangkat, sebagian turun dalam bentuk patahan yang terjadi di bentuk lahan fluvial. Sehingga tidak dominan hanya salah satu bentuk lahan saja yang di situ. Itu yang berkaitan dengan bentuk lahan fluvial. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kajian untuk lingkungan, silakan bisa nggak bisa. Ini saya harus pakai yang ini. Oke, sip. Bencana apa yang terjadi di bentuk lahan fluvial. Misalnya proses Oke, silakan dijawab pollingnya. Bencana di bentuk lahan fluvial.
Oke, baru 11 orang nih yang jawab. Baru 36 dari 83.
Oke, karena waktunya habis, maka saya hentikan poll-nya dalam beberapa waktu ini. Dan ternyata jawaban-jawabannya harus hati-hati ya kalau jawab. Oke. Nah, jawaban-jawaban yang di nah, jadi ada yang kejebak, yang namanya banjir itu bukan proses geomorfologi. Ya. Demikian juga kekeringan itu bukan proses geomorfologi, itu kejadian di mana terjadi adanya satu limpasan air permukaan atau karena presipitasi yang banyak tidak mampu diserap atau dialirkan. Yang kedua, jadi itu bukan proses geomorfologi. Banjir dan kekeringan bukan proses dari geomorfik. Proses geomorfik itu kan dilibatkan dua tenaga endogen dan eksogen. Ya. Kalau longsor iya itu geomorfik karena itu ada perilaku dari air sebagai bidang gelincir dan juga ada beban massa, mass movement. Erosi juga itu proses geomorfik. Kemudian erupsi gunung api itu juga proses geomorfik dari tenaga endogen. Tapi apakah bisa terjadi di bentuk lahan fluvial? Bisa. Di Gunung Merapi itu juga berbentuk sistem sungai. Kayak di Batu itu juga daerahnya tinggi, itu ada aliran sungai. Di Merapi, puncak, dekat puncak saja 2 km ada sungai. Gitu ya. Maka bisa aja ada erupsi gunung api. Kan pertanyaannya proses geomorfologi apa yang menimbulkan bencana di bentuk lahan fluvial? Bukan proses fluvial. Beda kalau pertanyaan adalah proses fluvial apa yang bisa menimbulkan bencana? Tuh, erosi, longsor, gitu ya. Kemudian aliran air permukaan, gitu. Yang kejadian bencananya kita sebut banjir. Gitu ya. Kemudian kekeringan itu juga bukan proses geomorfik, itu kejadian kekeringan di mana jumlah air itu defisit. Kemudian yang terakhir angin topan bisa terjadi di fluvial. Kayak Solo itu dapat kiriman angin topan, angin itu dari mulai utara, mulai dari Seragen masuk ke Solo sampai ke Sukoharjo. Lewat sebelah saya tuh di Baki, tapi Jentan alhamdulillah aman. Ya. Jadi hati-hati kalau menjawab mana yang proses geomorfik, mana yang kemudian kita disebut sebagai kejadian, kemudian juga batasannya. Kalau proses fluvial ya terbatas, ini tidak bisa dijawab semuanya, hanya mungkin di longsor, erosi, kemudian ada yang tidak saya tuliskan di sini, air permukaan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang cukup dan kita masih perlu ada beberapa pertemuan lagi karena Pak Sabta harus berangkat ke Taiwan. Kita doakan mudah-mudahan misi beliau ke Taiwan berhasil, lancar dan sukses, mendapatkan hasil yang terbaik dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya dan responnya. Ada 10 mahasiswa yang belum merespon full. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa terlibat lebih banyak lagi. Terima kasih pada tadi Mas Bagus yang sudah aktif ikut menyampaikan pertanyaan, kemudian juga yang menjawab pertanyaan seperti Mbak Herlina, Mas Enos, gitu. Kemudian Mbak Dinda Putri, kemudian Mbak Asih Kinanti. Oh ya Mbak Kinan, sorry, WA-nya kemarin sudah saya balas yang kaitannya pengabdian masyarakat ya. Tapi ternyata nggak terkirim karena saya pakai WA beta. Nah WA betanya ternyata error, sekarang tidak saya pakai. Ya, sebenarnya baru jawab ininya. Kemudian Mbak Damayanti, gitu ya, juga yang ikut menjawab tadi. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat dan bisa
terus menyelesaikan studinya dengan hasil yang maksimal. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian kita ketemu minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Terima kasih.